Itu dia ajukan di tanggal 12 Desember 2024. Ini yang di Jakarta? Betul. Oke. Dan untuk pengurusan surat izin praktek, itu nggak ada Bang Densu yang hanya dalam tempo sekian hari, itu butuh minimal paling cepat 1 bulan. Artinya? Ada apa berarti? Kok bisa dalam 9,5 jam jadi? Kita nggak bisa berpikir positif tentang hal itu. Oh nggak mungkin, nggak bisa. Dr. Richard Lee buka suara atas berbagai tudingan yang dilontarkan dokter detektif terkait izin praktiknya sebagai dokter kecantikan. Klarifikasi tersebut disampaikan Dr. Richard Lee secara terbuka melalui kanal YouTube Curhat Bang milik Denny Sumargo. Dalam kesempatan tersebut, Richard Lee menjawab isu terkait surat izin praktik medis yang sempat dipertanyakan oleh Doktip dalam sebuah video singkat yang viral di media sosial. Richard Lee menegaskan bahwa dirinya memiliki izin praktik yang sah dan masih berlaku hingga tahun 2025. Tidak berhenti sampai di situ, Dr. Richard Lee langsung memberikan secari kertas di balik tumpukan kertas yang disimpan rapi dalam beberapa map. Ia pun memperlihatkan surat itu ke depan kamera. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee juga memperlihatkan surat izin praktiknya atau SIP di Jakarta. Terlepas polemik antara Dr. Richard Lee dan dokter detektif, alangkah baiknya masyarakat juga mengenal yang dinamakan surat izin praktik atau SIP. Menurut situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, surat izin praktik merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya sebagai syarat untuk menjalankan praktik di Indonesia secara legal. So, gimana menurut kalian? Komen. Kenapa? Karena untuk mendapatkan SIP itu harus banyak dokumen. Salah satu adalah pengumpulan poin SKP. SKP itu didapatkan dari apa? Dari berapa pasien yang kita dapatkan per hari, konsultasi itu berapa pasien. Itu ada poin-poin. Dokter Richard Lee, tolong ajarin gimana cara bikin SIP dalam waktu 9,5 jam. Karena saya punya pengalaman pribadi yang susah bikin SIP dan tidak secepat itu. Jadi saya punya SIP di Kota Depok tahun 2022 dan saya mau pindah ke Jakarta Barat tahun 2023. Harusnya secara logika itu adalah hal yang gak susah karena semua kelengkapan dokumennya harusnya sudah lengkap. Tapi sebelum saya mengajukan, yang pastinya saya harus mengurus Serkom dulu ke IDI buat minta rekomendasi buat saya praktek di sana. Baru bisa diajukan secara pakai Jack Evo. Untuk mengurus Serkom itu pun pasti butuh waktu. Gak mungkin dalam waktu cepat. Positive thinking, udah jadi deh Serkomnya. Udah ngurus beberapa minggu sebelum itu. Lalu saya ke Jak Evo. Di Jak Evo harusnya dokumennya sudah lengkap banget. Serkom udah punya, persyaratan dari SIP sebelumnya sudah lengkap juga. Karena ini surat izin praktek kedua. Harusnya lebih gampang kan ya. Terus saya ajuin semua, ternyata ditolak sampai berminggu-minggu. Karena harus mengurus surat domisili. Padahal sebelumnya nggak pakai surat domisili. Ternyata waktu Jak Evo harus bikin surat domisili. Karena kebetulan KTP saya adalah KTP Lampung. Karena saya tinggal di Tangerang Selatan, saya berusaha mengurus surat domisili. Tapi ternyata susah, ngurus domisili itu susah banget. Dan saya baru jadi, SIP saya itu kurang lebih 3 mingguan baru jadi. Itu pun nggak langsung jadi. Harus menunggu tanda tangan dari Ketua Dinkes dulu di Jak Evo dan juga nunggu STR saya dijemput. Jadi memang nggak instan tuh. Makanya Dok Yo minta ajarin sama DRL gimana sih caranya biar cepet. Dokter Richard ini kenapa ya? Entah kenapa gitu, aku tuh kayak nggak respect gitu sama dia. Aku tahu niatnya baik, tapi kan merusak nama baik seseorang, merusak dapur orang, itu kan nggak boleh ya kan? Udahlah, kalau ada orang yang curang, orang yang gak jujur dalam berusaha, jangan dari kita orang taunya dia itu gak jujur, orang itu gak baik. Jangan pula kalau ada keburukan orang itu diumbar-umbar, dikasih tahu banyak orang kalau dia itu buruk. Kalau dia memang niatnya baik supaya orang lain pada tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menaikkan usaha dia dengan menjelekkan orang lain, aku kurang setuju. Ini saranku ya, dan menurut pendapatku, jangan kita menghancurkan usaha orang lain demi menaikkan usaha kita. Tapi kalau tujuannya itu ternyata untuk menolong banyak orang, ya
It's okay. Dan untuk pengurusan surat izin praktek, itu nggak ada Bang Densu yang hanya dalam tempo sekian hari, itu butuh minimal paling cepat 1 bulan. Nah, jadi benar banget guys ya. Jadi pengurusan izin praktek itu ya, setahu saya nih ya, yang saya ini baru kemarin memperpanjang izin SIP itu bisa makan waktu 2 bulan. Nah, tapi kalau sekarang katanya bisa 9 jam bisa beres. Wah, ini kabar baik banget ya. Mungkin saya belum update ya untuk yang bulan ini bisa 9 jam langsung beres. Nah, buat teman-teman sejawat dokter, ini kabar yang baik tentunya ya kalau memang seandainya bisa 9 jam langsung beres, dan mungkin kita perlu tanya Dokter Richard ya untuk tutorialnya supaya kita bisa dapat izin SIP dalam waktu 9 jam. Nah, mungkin Dokter Richard bisa ya bagi-bagi info untuk teman-teman sejawat supaya bisa dapat SIP secepat itu. Ini udah 3 bulan, gak lucu kita gini terus. Iya, Dokyo tahu kalian marah, kecewa, dan merasa ditipu. Dokyo pun merasakan hal yang sama, tapi itu tidak membenarkan kita ngomong, Sunil bopeng, Sunil botak. Itu gak bikin kulit kita jadi glowing, atau bikin kita makin kaya. Uang kita yang udah keluar gak bakal balik. Fokus aja sama kesalahannya. Yang dilakukan sama Doktif sekarang udah bener. Laporkan secara hukum. Kalau memang ada unsur penipuan, merugikan masyarakat, laporkan aja secara hukum. Bukan kita bully secara fisik. Dan secara sosial, yang dilakukan masyarakat bukan hujat secara fisik. Tapi nggak usah beli produknya lagi. Karena kalian merasa kecewa, layak buat kalian nggak beli lagi produknya. Kepercayaan tuh mahal. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar. Kalau seandainya kalian keberatan dengan bully secara fisik dan ini masih boleh menurut kalian, tulis di kolom komentar apa alasannya. Dikasih edukasi yang bener kok masih ada aja ya orang-orang itu tuh yang bandel gitu. Kalau saya menyebutnya bebal gitu, menerima edukasi yang benar. Tentang apa aja. Mau tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang ketuhanan, apa aja deh pokoknya. Dikasih edukasi yang benar, biasanya pada denial dan ngerasa apa yang dilakukan oleh mereka udah bener. Contohnya aja di kasusnya Doktif ini ya. Doktif tuh ngasih edukasi udah selengkap-lengkapnya tuh di podcastnya yang baru sama Denny Sumargo. Tapi ada aja orang-orang yang masih komen, ini Doktif makin kesini makin kesana dan lain sebagainya. Komen-komen yang mengatakan bahwa Doktif itu berlebihan. Padahal yang lagi dikasih tahu ke kalian itu adalah edukasi yang sangat penting supaya ketika kalian membayarkan sesuatu dengan apa yang ditawarkan oleh dokter lainnya, itu supaya kalian memahami apa yang kalian bayar, supaya kalian nggak zong. Ya tapi kalau memang mungkin orang-orang yang ngeyel ini duitnya berlebihan gitu ya, dan dia mau meresikokan dirinya gitu. Ada yang bilang juga itu buzzer sih, cuman ya nggak tahu lah. Beberapa waktu yang lalu saya tuh buat VT juga di akun saya yang lain, karena saya sebetulnya punya produk herbal, di mana saya tuh mengedukasi orang-orang dan saya bawa data jurnal di mana kalau penggunaan eukaliptus berlebihan dan minyak esensial oil yang sintetik itu berbahaya dalam minyak herbal, dan itu bahkan bisa membuat kita jadi autoimun, alergi sih udah itu yang paling basic, kulit kemerahan dan lain sebagainya lah ya. Tapi banyak banget ibu-ibu yang ngeyel, anak saya dari kecil pakai itu aman kok, anak saya dari kecil begini begitu aman kok. Ya memang nggak semuanya langsung bereaksi bu ibu, cuman harus tahu dong kalau memang ada sesuatu yang bisa jadi potensi bahaya, masa iya kita meresikokan diri kita? Ada yang bilang hal kayak gini nih yang membuat negara kita susah maju, karena orang-orangnya susah menerima edukasi. Menurut kalian gimana? Bener nggak kayak gitu? Jawab itu, lu jawab dulu nih penutup, Doksun. Tadi gue lu bilang mau jawab di terakhir. Tadi gue sudah jawab. Ya, kan berapa yang gue jawab tadi kan gue sudah masuk. Berarti lu nggak nggak setting ya? Enggak. Tim lu nggak ya? Enggak. Gue temuin. Lu emang gak menjebak Doksun langsung, tapi orang-orang lu. Memang bukan lu langsung, tapi orang-orang lu. Jago banget orang ini mainnya, cuci tangannya pinter banget. Salut gue sama DRL emang. Logika aja kalau emang lo gak persiapkan semua pertemuan itu, kenapa tiba-tiba udah ada persiapan skincare buat Doksun, buat Olivia? Kenapa pas lo datang udah dalam keadaan banyak kamera di shoot, tiba-tiba ketemu? Hai, ini netizen Indonesia, jangan lo pikir SDM kita semua gimana-gimana ya, udah pada kritis.
Gue udah ketemu Doksun langsung, gue lihat buktinya, dan memang benar semua itu disetting. Tapi di podcast si DRL nggak mau ngakuin tuh. Orang-orang NPD ini bagi dia memang sebuah nama baik, dan personal branding itu hal yang didewakan banget. Nama lu juga udah gak ada baik-baiknya, mending lu jujur aja ngaku minta maaf, terus lu berikan alternatif untuk cara lu bertanggung jawab atas semua ini gimana. Tungguin aja podcast Doksun di Densu, gokil. Tobat lu DRL, tobat.